Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Para pendengar Radio Pos FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, warga Persyarikatan Muhammadiyah yang kami cintai, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di dalam kajian pada sore hari ini. Izinkan kami mengupas sedikit tentang pentingnya akhlak dalam agama kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita maklum, Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati dalam keadaan Islam. Kemudian disambung lagi, Allah berfirman bagaimana kita bertakwa kepada Allah itu. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat 16, Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekuat tenagamu. Jadi yang pertama, perintah Allah agar kita bertakwa. Yang kedua, bertakwa itu harus sekuat tenaga, mastata'tum. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bentuk takwa itu ada dua. Bentuk takwa itu dalam implikasi kehidupan ada dua. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah amal. Akhlak adalah untuk menyebut perilaku pribadi yang terkait dengan sesama makhluk Allah, itu akhlak. Kemudian amal adalah perilaku untuk menyebut yang terkait dengan ibadah kepada Allah, hubungan manusia dengan Allah, itu kita sebut dengan amal. Jadi antara akhlak dan amal itu sebenarnya adalah manifestasi dari takwa. Nah, yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini adalah bagaimana akhlak itu menjadi penting, dan pentingnya akhlak untuk kita itu apa. Akhlak itu menjadi penting dalam hidup manusia karena sesungguhnya manusia itu tidak hidup sendirian. Manusia itu hidup di dalam kelompok manusia, sejenis dengan kelompok manusia, hidup dalam keadaan berkelompok dengan sesamanya. Maka akhlak menjadi penting. Perilaku sesama, perilaku kepada sesama itu menjadi sangat penting. Nah, dalam kaitan ini, maka kewajiban kita, akhlak itu penting karena yang pertama, akhlak itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang baik. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan, rawahu Muslim. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang kedua, akhlak ini nanti akan menjadi timbangan terberat, timbangan pemberat di hari akhir. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlaknya yang baik. Jadi akhlak penting untuk kita laksanakan, akhlak penting untuk kita perhatikan karena dia akan menjadi timbangan terberat di hari akhir. Yang ketiga, akhlak itu adalah menjadikan penyempurna keimanan kita, menjadi penyempurna ketakwaan kita kepada Allah. Percuma kita mengaku takwa, percuma kita mengaku iman ketika akhlak kita tidak mencerminkan ajaran dan keyakinan yang diajarkan oleh agama kita. A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang keempat, akhlak ini penting karena akhlak ini manifestasi, tadi hubungannya dengan yang ketiga, manifestasi keimanan kita kepada ajaran agama.
Salah satu ajaran agama itu adalah untuk meneladani teladan kita, uswatun kita, Rasulullah, Nabi pilihan Allah. Sebagaimana Allah berfirman mengingatkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu. Jadi akhlak menjadi penting karena wujud kecintaan kita kepada Rasul, wujud manifestasi iman kita. Yang kelima, akhlak itu penting karena dengan akhlak kita manusia akan bisa menciptakan perdamaian di dunia. Dengan akhlak kita akan menciptakan keberkahan di dunia. Kita dengan akhlak maka kita akan mampu mengejawantahkan ajaran Islam ini sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Maka kemudian dengan akhlak kita semua akan mampu berbuat baik dan berbuat adil, bahkan terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan terhadap orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Sebagaimana Allah mengisyaratkan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa di sana disebut Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, asal mereka tidak memusuhi agama kita, tidak memusuhi akidah kita. Itu dulu Mas Nur. Jadi pentingnya akhlak ada 5 untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun persiapan kita di akhirat. Ya, di awal sudah disampaikan, jadi akhlak itu manifestasi dari keimanan dan ketakwaan ini Pak Henry. Yeah. Dan artinya ada 5 hal yang menjadi poin penting kenapa akhlak itu penting. Yeah. Nah, nanti bakal kita lanjutkan kembali akhlak yang seperti apa yang diharapkan begitu, biar kita semuanya semakin ada gambaran untuk bisa mewujudkan hal. Ya, untuk bisa menjaga akhlak yang baik, akhlak yang dapat kita pertahankan. Untuk bisa menjaga akhlak itu, yang pertama adalah kita harus menjaga harga diri dan kehormatan selaku manusia ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Itu harus kita pertahankan. Karena tanpa itu kita akan jatuh kepada jurang yang paling hina, bahkan lebih derajatnya lebih hina daripada hewan. Allah mengingatkan itu. Ketika manusia tidak mampu berakhlak yang baik, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hewan. Jadi sekali lagi yang pertama adalah bagaimana kita berakhlak yang mampu menjaga martabat dan harga diri kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang paling mulia di hadapan Allah secara keseluruhan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, untuk bisa sampai ke sana, maka ketika kita berupaya menjaga harkat dan martabat kita, kita tidak boleh menjadikan akhlak itu sebagai komoditas. Akhlak ini harus diwujudkan, diamalkan dalam perilaku yang konkret. Karena selama ini banyak orang-orang yang berakhlak seolah-olah baik, tetapi di belakang kemudian menjadi tidak baik. Selama ini banyak kita temukan orang-orang yang berakhlak baiknya hanya dalam pembicaraan, tapi dalam prakteknya jauh api dari panggang. Satu contoh saja Mas, yang terjadi sekarang yang menimpa umat Islam kemudian dengan Prancis. Presiden Prancis berulang kali mengatakan dia itu hanya ingin melindungi hak-hak kebebasan rakyatnya. Tapi kemudian umat Islam merasa tersinggung karena martabat
umat Islam ternodai dengan pelecehan karikatur Nabi. Padahal sang presiden sudah ngomong itu melindungi kebebasan. Tetapi mengapa kebebasan kita selaku orang yang berbeda pandangan, kebebasan umat Islam untuk mengakui bahwa Nabi itu adalah tokoh yang tidak boleh dilecehkan juga tidak dijamin. Ini yang menjadi persoalan. Jadi ketika akhlak kita tidak mampu kita wujudkan dalam perilaku, maka akan menjadi persoalan. Yang ketiga adalah bagaimana akhlak itu menjadi penentu atau penyempurna keimanan. Akhlak itu menjadi penyempurna keimanan. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ibadah kita dengan Allah secara langsung hanya 1/sekian persen. Yang lebih banyak itu adalah kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan sesama kita. Untuk bisa menjadi akhlak yang baik dan dalam kerangka tawakal, iman kepada Allah tadi, maka kemudian akhlak itu harus diwujudkan dalam perilaku kepada sesama kita. Adalah mustahil iman kita sempurna manakala kita hanya mengurus tentang persoalan ibadah kita kepada Allah tanpa mengurus pergaulan kita, akhlak kita kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Karena sesungguhnya semua makhluk ciptaan Allah perlu kita sikapi, perlu diperlakukan dengan baik oleh kita selaku umat Islam. Bahkan terhadap hewan yang barangkali dalam pandangan kita sudah dikatakan hewan yang haram pun, tetapi perlu kita berakhlak baik kepada dia. Ada satu cerita yang mengatakan pelacur masuk surga hanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Itu adalah akhlak kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu mampu mengantarkan seorang pelacur yang notabene barangkali hina, tapi masuk surga gara-gara dia berperilaku baik kepada seekor hewan yang sama-sama ciptaan Allah. Jadi inilah yang harus kita upayakan agar akhlak kita itu betul-betul mampu menjadi penyempurna keimanan kita. Dan yang tidak kalah penting, akhlak kita harus berpatokan, berpedoman kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Caranya mari terus belajar dan belajar bagaimana kepribadian, bagaimana watak, bagaimana perilaku Rasul. Ini yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena Allah tadi sudah mengatakan, berfirman bahwa di dalam diri Rasul itu ada teladan yang baik. Hanya juga patut dicontoh bahwa teladan yang baik di dalam diri Rasul itu adalah teladan untuk kita lakukan. Tapi ada beberapa hal yang juga tidak semua yang ada di dalam diri Rasul itu bisa kita contoh. Hal-hal yang sifatnya manusiawi bisa kita contoh, tapi hal-hal yang sifatnya khusus untuk beliau itu tidak bisa kita contoh. Itu aja dulu, Mas. Iya. Baik, itu tadi pentingnya. Jadi akhlak itu sangat penting karena memang akhlak seperti apa yang diharapkan tentu yang sudah dicontohkan. Akhlak itu ada, akhlak mulia itu ada pada diri Rasul. Karena Rasul itu sudah dijelas dijamin akhlaknya sangat mulia ini, Pak Hendri ya. Nah, kebetulan ada respon juga nih ternyata ya sore ini di 085 728348100 ada Mbak Fitria Stuti yang ada di Bakalan CR. Hal-hal yang dapat merusak akhlak itu apa saja, mohon pencerahannya. Terima kasih.
buat Mbak Fitri Astuti ya dari Bakalan CPR, pertanyaan yang mungkin ada kaitannya juga tentang akhlak ini Pak Henry ya. Iya. Dan mungkin Pak Henry bisa memberikan uraian tentang ini, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa merusak akhlakul karimah itu. Ya, hal-hal yang bisa merusak akhlak kita, yang pertama adalah kita merasa lebih dari yang lain. Sombong ya? Ya, sombong. Karena ketika kita sudah merasa lebih daripada yang lain, itu pasti nanti akan berbuat akhlak kita menjadi jelek. Karena akan cenderung meremehkan orang lain. Iya. Akan cenderung merasa lebih dari yang lain. Dan itu paling apa ya yang sering kita temui Pak ya? Nah, itu yang paling fatal di sana, justru yang paling fatal, yang paling sepele tapi akibatnya paling fatal dalam merusak akhlak kita. Iya. Itu bisa jadi menghapus kebaikan gitu. Ya, itu bisa jadi. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik, berakhlak baik, tapi jangan merasa yang terbaik. Oh iya. Nah, ini. Karena kalau sudah merasa yang terbaik, ini nanti akan cenderung meremehkan orang lain, mengklaim orang lain jelek, kita yang baik. Ini yang menjadi PR buat kita. Padahal itu yang selama ini banyak terjadi di kalangan kita. Iya. Meskipun apa ya istilahnya dianggap sepele, tapi justru membahayakan bisa ya. Iya, membahayakan akhlak kita. Hal lain mungkin selain kesombongan Pak Henry? Ya, selain kesombongan adalah yang kedua, ketika kita berakhlak, kita menghendaki dinilai oleh orang lain. Nah, ini yang menjadikan akhlak kita juga rusak. Ketika tulus, ya? Iya, tidak tulus. Maka ketika kita berakhlak tidak tulus, pada saat orang lain tidak memberikan penilaian sebagaimana kita harapkan, kita akan berperilaku yang berbeda. Nah, kita akan berakhlak yang tidak sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi, jangan pernah beranggapan, jangan pernah berharap orang lain menilai akhlak kita. Sudahlah kita berbuat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran, biarkan orang lain menilai. Karena penilaian itu tergantung sudut pandang yang menilai. Ya, artinya kita harus lurus nih ya, Iya, Pak Henry ya. Iya, lurus. Ketika kita berbuat baik, ya kita niati hanya berharap penilaian dan pahala dari Allah gitu ya. Iya. Itu salah satu upaya bagaimana kita ini menguatkan Akhlak kita. Iya, akhlak kita, dan ya menyemangati diri kita sendiri Iya. untuk tidak berharap pujian dari orang lain selain Allah gitu. Yang dimuliakan oleh Allah, untuk terus menerus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mari terus berlomba-lomba berbuat kebaikan, berfastabiqul khairat. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena ketika kita lelah untuk berbuat baik, hapuslah akhlak kita yang baik-baik. Allah sudah berfirman di dalam Quran surat At-Taubun tadi, fatakullaha mastata'tum. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan takwa dan implementasinya tadi dalam akhlakul karimah, pentingnya berbuat baik. Yang kedua, ketika kita terus-menerus berperilaku, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, jangan pernah berharap akhlak kita dinilai oleh orang lain. Marilah kita terus berbuat, biarlah Allah yang menilai akhlak kita. Tapi dengan satu ketentuan yang ketiga, akhlak yang kita lakukan jangan pernah menyimpang dari ketentuan Allah, dan jangan pernah menyimpang dari apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu saja 3 hal yang mari bisa kita lakukan agar akhlak kita terjaga, perbuatan kita terjaga dalam rangka untuk terus-menerus menguatkan, menumbuh suburkan akhlak pada diri kita masing-masing.